Ketua KPU Jember Muhammad Syaiin menyampaikan usai menerima berkas terakhir pasangan calon di hari Minggu 6 September 2020 sesuai syarat dukungan partai kepada dua paslon yaitu pasangan Hendy Siswanto Gus Firjon, Abdussalam Ivan Aryatna dan satu paslon Faida Fian yang maju melalui jalur independen seluruhnya telah memenuhi syarat untuk maju dalam pilkada yang digelar pada Desember mendatang. Kini proses tahapan selanjutnya yakni pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan di Rumah Sakit Syaiful Anwar, Kota Malang. Secara teknis, pemeriksaan kesehatan kepada setiap paslon masih menunggu jadwal dari rumah sakit yang telah ditentukan tersebut, terkait dilakukan secara bersamaan atau secara bergantian. Jadi totalnya 3 pasangan calon yang sudah mendaftar. Tahapan berikutnya adalah tahapan untuk pemeriksaan kesehatan. Adapun tahapan pemeriksaan kesehatan ini sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020 adalah dimulai pada 4 September sampai dengan 11 September. Nah ini nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Syaiful Anwar karena untuk pemeriksaan kesehatan telah ditunjuk oleh ID yang memiliki kapasitas kualifikasi tipe A yaitu Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang. Dari KPU Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Semua paslon dalam Pilkada Jember sudah melakukan pendaftaran ke KPU. Total ada 3 paslon yang akan bertarung yaitu Hendy Gus Firjon, Salam Ivan, dan petahana Faida Fian. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, untuk melawan petahana dinilai sangatlah sulit karena pencitraan secara samar-samar bisa saja dilakukan dengan memakai uang dan fasilitas negara. Namun Ketua Tim Pemenangan Salam Ivan, Arif Wibowo yakin bisa segera membalikan keadaan, yaitu menang melawan petahana. Apalagi petahana yang sekarang maju melalui jalur independen itu dulunya juga diusung oleh PDIP dan sejumlah parpol lainnya. Oleh sebab itu, Arif menilai bahwa beberapa persen pendukung petahana dari unsur parpol mulai rontok, karena seluruh kader sudah sepakat patuh terhadap keputusan partai. Karena kita paham petahana bisa menggunakan berbagai instrumen yang digunakan untuk memenangkan dirinya. Tapi pada sisi yang lain pemilu ini harus berjalan secara luber dan jurdil. Itulah sebabnya kita minta kepada KPU dan Bawaslu untuk menegakkan betul pemilu dan jurdil supaya pertarungannya itu fair. Ya, kalau pertarungannya fair, maka siapapun yang menang akan terhormat dan bermartabat. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam pendaftaran pasangan calon Faida Fian ke kantor KPU Jember, hadirnya Wakil Bupati Jember Kiai Abdul Mukid Arif menjadi perbincangan berbagai pihak. Wakil Ketua Pansus Pilkada DPRD Jember Tabroni mengatakan bahwa Bawaslu dan KPU harus menjelaskan hadirnya sosok Wabub yang mendapat ID card untuk masuk saat pendaftaran. Karena menurutnya segala fasilitas negara termasuk pejabat tidak boleh digunakan untuk kepentingan paslon. Oleh sebab itu, Pansus akan segera memanggil Bawaslu untuk dimintai keterangan. Dan mengenakan ID card-nya paslon. Nah, harusnya KPU, Bawaslu, KPU dan Bawaslu harus menyampaikan itu benar atau salah, harus disampaikan langsung oleh Bawaslu. Boleh apa enggak Wakil Bupati hadir mendampingi paslon, ini pejabat. Namun sayangnya hingga saat ini pihak Kiai Mukid belum bisa dikonfirmasi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dipersilakan, kami siapkan 2 tumpeng ini. Di saat Bupati Jember Faida mendapatkan sanksi administrasi dari Gubernur Jawa Timur berupa tidak dibayarkannya hak keuangan berupa gaji dan tunjangan, sejumlah masyarakat Jember justru melakukan tasyakuran dengan cara cukur gundul dan potong tumpeng di halaman gedung DPRD Jember. Menurut Koordinator Aksi Kustiono, filosofi cukur gundul ini menunjukkan agar pemerintah Kabupaten Jember lebih terbuka, sehingga tidak ada tempat bersembunyi bagi para pejabat yang tidak jujur dalam bekerja dengan uang negara. Selain itu, dengan disangsinya Bupati ini, maka hal ini menjadi pertanda baik bahwa satu persatu kesalahan Bupati Faida mulai terbukti dan terkuak ke publik. Karena menurutnya sudah bukan rahasia umum bahwa Bupati dinilai banyak pihak telah gagal memimpin Kabupaten Jember. Aksi kami kali ini sebagai bentuk rasa syukur atas perjuangan kami yang panjang banget menunggu sanksi
bentuk-bentuk sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang sudah begitu banyak dilakukan oleh Bupati Faida, tetapi praktis tidak ada satupun sanksi yang diterima. Bahkan kemudian dikemas oleh Faida dan pendukungnya justru mendapat penghargaan dari banyak sisi, sehingga kami merasa bahwa apa yang kami lakukan selama ini seolah-olah kami ini hanya sekedar mencari-cari kesalahan seorang bupati, karena kami rasa tidak senang karena kami tidak mendapatkan sesuatu. Bukan itu, bahwa persoalan pelanggaran undang-undang sudah dilakukan oleh Bupati Faida sejak menjabat, terbukti dari surat Mendagri 11 November 2019. Anggota DPRD Jember David Handoko Seto yang menemui para demonstran ini mengaku sangat mengapresiasi jeripaya para aktivis di Jember yang selalu melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Jember. Tetapi kita sudah membuktikan bahwa DPRD Jember sudah membuktikan bahwa Bupati sudah bersalah dalam hal tidak memilikinya APBD di tahun 2020. Ini masyarakat tahu sekarang, masyarakat seluruh Kabupaten Jember tahu bahwa Bupatilah yang bersalah. Pembangunan di Jember ini tidak bisa jalan di 2020, Bupatilah yang salah, Jember tidak memiliki APBD, dan hari ini kita sudah bersama-sama menyaksikan beredar luas ke masyarakat tentang surat sanksi yang diturunkan oleh Gubernur Jawa Timur tidak lanjut daripada hasil pemeriksaan yang ada. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII diawali dengan long march menuju kantor DPRD Jember. Namun kedatangan mahasiswa untuk menemui anggota dewan terhalang barikade polisi dan kawat berduri, sehingga mahasiswa melakukan orasi secara bergantian di depan barikade polisi tersebut. Aksi ratusan aktivis mahasiswa ini dilakukan menyusul adanya keluhan ribuan petani di Kecamatan Puger yang kini mengalami krisis air untuk lahan pertaniannya. Karena saluran irigasi yang biasanya mengairi lahan pertanian di sekitar Gunung Sadeng Puger direlokasi oleh salah satu perusahaan semen. Selain itu, para mahasiswa meminta dukungan anggota DPRD agar relokasi yang diduga sepihak itu dibatalkan dan saluran air dikembalikan seperti semula. Daripada perubahan saluran irigasi ini, di sisi lain sebenarnya ini dampaknya sangat luar biasa, Pak, karena memang itu perairan itu sehingga terkurangi yang masuk ke petani, ke sawah-sawah itu. Jadi di sisi lain juga kita mengkaji secara ekologinya itu bahwasannya di Puger itu daripada limbah pabrik itu juga berdampak terhadap pertanian khususnya. Di sisi lain ya juga terkait air itu tadi. Karena memang irigasi ini dibelokkan sehingga itu lebih dekat kepada PT, jadi seperti itu. Selama ini belum ada penanganan atau seperti apa kok sampai berkali-kali melakukan aksi? Jadi kita sudah berapa kali turun aksi dan itu disepakati oleh DPRD. Akan tetapi waktu itu kita tidak pernah ditemui oleh pemerintah kabupaten, khususnya Bupati Jember. Sayangnya meski berlangsung dengan tertib, namun aksi unjuk rasa tersebut kerap mengabaikan protokol kesehatan. Bahkan sebagian mahasiswa nekat tak mengenakan masker meski mereka berdiri bergerombol selama aksi berlangsung. Polemik relokasi saluran irigasi yang dialami kalangan petani di Kecamatan Puger sendiri sudah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Meski telah beberapa kali ditentang, namun upaya mediasi gagal karena diduga ada peran kekuatan kapitalis dalam kasus ini. Karena saya melihat kepentingan petani pada saat itu begitu membutuhkan terkait dengan persoalan air demi menyambung hidup tindak lanjut daripada lahan pertaniannya, maka di luar kewenangan saya, maka pembangunan itu saya sempat stop 6 bulan pada saat itu, bangunan saluran. Lah, terus kesininya karena ada kekuatan besar ya, itu ada kekuatan kapitalis pada saat itu. Saya pun juga banyak telepon diancam-ancam macam-macam, saya tanpa menyebut nama gitu. Tapi sehingga tidak tahu, ini kan yang punya kewenangan sebenarnya kan pemerintah. Lalu aksi berlanjut ke depan kantor Pemkab Jember. Mahasiswa ditemui langsung oleh Bupati Jember Faida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan judul surat laporan dugaan penyerobotan aset barang milik negara. Ibu bacakan suratnya dan Ibu minta kalian mengawal hal ini, berkoordinasi dengan baik. Tidak perlu berpanas-panasan kembali, kita perlu membuat langkah yang lebih taktis. Tidak membuat kerumunan, tapi perjuangan dilanjutkan. Boleh Ibu bacakan suratnya? Berdasarkan laporan Kepala Dinas PUBM Sumber Daya Air tanggal 7 September 2020, ini laporannya Bu Yesi kepada Bupati, perihal laporan dugaan penyerobotan aset barang milik negara. Dengan hormat kami mohon penyelesaian permasalahan saluran irigasi kewenangan pusat, yaitu kewenangan Kementerian PUPR, yaitu BPU 6 Daerah Irigasi Bedaduk, yang dikelola oleh Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melalui tugas perbantuan dari kementerian. Diduga pemindahan saluran tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa izin oleh PT Semen Imasco Asiatik. Saluran irigasi tersebut merupakan infrastruktur penting dalam ketahanan pangan nasional dan bagi ekonomi masyarakat yang mengairi lahan sawah di Desa Puger Kulon dan Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Jember. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut dan mempertimbangkan PP 77 tahun 2001 tentang irigasi, pasal 34 ayat 3, izin pemindahan saluran tidak dapat kami proses lebih lanjut, mengingat aset tersebut merupakan kewenangan Kementerian PUPR. Demikian kami mohon penyelesaian tidak terlalu lama dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Tembusan dikirimkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, KPK, Gubernur Provinsi Jawa Timur, BPK RI, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Berantas Surabaya, Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil 5 Jember dan Arsip. Ditandatangani di Jember, Bupati Faidah. Demikian surat ini akan kita kirimkan menjadi langkah kesepakatan kita bersama, dan Ibu harap kalian segera membubarkan diri, tidak terlalu lama berkumpul di sini. Saat menemui pendemo, Bupati membacakan surat keterangan terkait keluhan warga Puger tersebut yang nanti akan dikirim kepada Presiden, Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Keuangan, KPK, Kementerian PUPR, serta pemerintah daerah Jawa Timur. Untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, mengingat proyek saluran irigasi tersebut merupakan kewenangan pusat di bawah Kementerian PUPR. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Setelah mendapat sanksi dari Gubernur Jawa Timur, sepertinya sanksi susulan akan segera diterima lagi oleh Bupati Jember Faidah, karena belum mengembalikan susunan organisasi dan tata kerja atau SOTK ke nomenklatur tahun 2016. Menurut anggota DPRD Jember yang juga Ketua Panitia Angket David Handoko Seto, dalam pertemuan resmi di Kemendagri ada perjanjian bahwa Bupati Jember harus mengembalikan SOTK ke tahun 2016, selambat-lambatnya pada tanggal 7 September 2020. Karena SOTK 2016 dinilai yang paling benar dan tidak cacat hukum. Dalam perjanjian itu, jika Bupati melanggar, maka Mendagri bisa memberhentikan Bupati Jember secara tetap. Namun David mengaku Bupati belum melakukan pengembalian tersebut. Oleh sebab itu, DPRD menagih janji Mendagri untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Bupati Jember. Bahwa Bupati harus melaksanakan 6 item, diantaranya adalah memperbaiki KSOTK tadi, diberikan waktu sampai dengan tanggal 7 September. Nah, hari ini sudah lewat dari tanggal itu, hari ini sudah tanggal 9 September, tapi belum ada tanda-tanda Bupati melaksanakan kesepakatan yang dibuat oleh forum terhormat, forum resmi di Kementerian Dalam Negeri. Nah, untuk itu kami mendesak Menteri Dalam Negeri dalam hal ini, termasuk kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera memberikan rekomendasi sanksi pemberhentian tetap kepada Bupati Jember, di mana Bupati Jember Dr. Faidah tidak lagi mematuhi undang-undang dan regulasi yang ada di negeri ini. Ia berharap Mendagri tetap berkomitmen dengan perjanjian yang telah dibuat secara resmi dan sah tersebut. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.
Polsek Tanggul berhasil membekuk 5 tersangka dari 8 pria yang diduga kuat melakukan pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur. 8 pelaku melakukan pemerkosaan secara bergilir di tengah perkebunan karet milik PT PN yang berada di Desa Klataan, Kecamatan Tanggul, tepatnya di pinggir sungai kecil yang berada di tengah perkebunan. Berdasarkan laporan korban yang masih berstatus sebagai siswi di sekolah menengah atas, unit reskrim Polsek Tanggul berhasil menangkap 5 pelaku di rumahnya. Masing-masing berinisial R dan AM warga Kecamatan Bangsal Sari, AJ, SR, dan NA warga Kecamatan Tanggul. Sementara 3 pelaku lain yang melarikan diri dan sedang dalam pengejaran polisi sudah dikantongi identitasnya, yaitu berinisial FD dan F dari Kecamatan Tanggul. Pasal yang dikenakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Kepada yang buron, harapan kami dari petugas, saya harapkan tidak dengan waktu lama agar menyerahkan diri untuk mempertanggungjawab perbuatannya. Sampai kapanpun tetap akan kita cari. Dari Tanggul, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Ratusan perahu nelayan di Kecamatan Puger, Jember tidak beroperasi karena Laut Selatan sedang mengalami paceklik ikan. Selama bulan purnama, tangkapan ikan laut mengalami penurunan secara drastis. Apalagi angin laut sangatlah kencang, sehingga banyak nelayan asal Kecamatan Puger enggan untuk melaut. Untuk mengisi waktu luang, mereka memilih untuk memperbaiki perahu dan jala ikan sebagai persiapan di musim ikan selanjutnya. Menurut nelayan asal Kecamatan Puger, Rizky Saputra, paceklik ikan ini sangat berpengaruh kepada penghasilan kaum nelayan, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini tangkap nelayan, gimana ya mulai menurun lah, mulai sepi. Karena kan padang bulan, ikan kalau padang bulan tuh ikan dalam semua mas, nggak keluar gitu. Ya kalau cuaca gini ya, Dila itu angin, tapi kalau cuaca ombak ya nggak tahu. Biasanya kalau angin biasanya ombak gitu. Kalau hari ini itu banyak yang jalan, berarti di laut, tengah laut itu cuma angin doang mas. Gelombangnya kalau di tengah itu ya besar gitu lah. Tapi ya, kalau mau banyak nggak bisa. Biasanya kalau angin ombak ikut. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kantor cabang pembantu Bank Jatim Kecamatan Kencong sudah resmi ditutup. Penutupan ini dilakukan karena ada 10 karyawan Bank Jatim yang terpapar COVID-19. Penutupan secara mendadak ini membuat beberapa nasabah kaget dan juga kecewa karena tidak bisa menarik atau menyetorkan uang mereka. Salah satu nasabah asal Desa Mundurejo Minarni harus pulang dengan tangan hampa karena proses pencairan harus dilayani langsung oleh petugas. Dirinya akan mencairkan dana bantuan posyandu agar bisa didistribusikan ke kader posyandu masing-masing. Dia mau cek rekening kader posyandu. Nggak tahu kalau banknya tutup, Bu? Nggak tahu. Informasinya sendiri gimana, Bu, Bank Jatim ini? Kok tutup? Nggak ada konfirmasi atau gimana? Nggak tahu sayanya. Memang saya kan belum ngecek, katanya kan mulai tanggal berapa itu masih antri. Jadi kita nunggu pertengahan apa tanggal berapa gitu biar nggak antri saya ke sini. Bu, kalau tutup seperti ini rencananya mau ngambil kemana? Nggak tahu, kan adanya cuma sini sama Tanggul. Kepala Bank Jatim Jember saat dikonfirmasi via telepon mengatakan bahwa penutupan dilakukan dengan alasan memutus mata rantai COVID-19, terkhusus di kantor cabang pembantu dan kantor kas daerah. Pihak Bank Jatim menyiapkan alternatif cabang pembantu Puger, Balung, dan juga Tanggul untuk pelayanan nasabahnya. Secara bertahap, karyawannya yang terpapar COVID-19 mulai dari 1 karyawan, 3 karyawan, dan 6 karyawan dengan total 10 karyawan. Semua sudah diisolasi di rumah sakit walaupun kondisi mereka sehat tanpa gejala sakit. Dari Jember, Sugito, Jember 1 TV melaporkan.
Puluhan hektar tanaman kubis di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Jember terserang ulat, sehingga membuat harga kubis anjlok bahkan tak laku di pasaran. Para petani terpaksa membagikan kubis kepada warga secara gratis dan membebaskan warga memetik sendiri di sawah mereka. Para petani terpaksa tidak memanen kubisnya karena harga kubis di pasaran hanya Rp100 per kilogramnya. Karena penyakit kelaper katanya. Ini kalau kondisi seperti ini sudah nggak bisa, Pak? Nggak ada, ya apa namanya itu, 100 rupiah harganya. Per kilonya? Ya, per kilo. Terus akhirnya ini diberikan kepada warga-warga itu yang mau. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Budidaya ikan air tawar jenis gurami milik kelompok Mina Tegal Jaya Makmur di Dusun Jatisongo, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari sudah mulai memasuki masa panen. Sebanyak 1 ton ikan mulai dijaring untuk kemudian ditimbang. Kodim 0824 Jember bersama Muspika Umbul Sari dan juga pemerintah Desa Tegalwangi turut hadir dalam kegiatan panen ini. Ikan gurami yang dihasilkan oleh kelompok ini sangatlah ideal dan sudah sesuai dengan standar permintaan pasar. Namun saat ini pandemi COVID-19 ternyata juga berpengaruh besar terhadap permintaan pasar, sehingga harga ikan gurami mengalami penurunan signifikan menjadi Rp25.000 hingga Rp27.000 saja per kilogramnya. Padahal sebelumnya mencapai kisaran Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilogramnya. Kasdim 0824 Jember Mayor Infantri Sampak terus mendorong peningkatan produksi budidaya ikan agar ketahanan pangan nasional semakin terjaga di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya ada 3 sektor yang sangat penting dalam kondisi ini, yaitu pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Ini suatu kegiatan yang luar biasa di tempatnya Pak Wiono ini, di mana ini salah satu wujud untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional kita, supaya petani-petani ikan ini semangatnya tinggi untuk budidaya yang untuk ditingkatkan yang lebih luas lagi dan lebih banyak lagi, sehingga kita bisa mendongkrak ekonomi kita, wabil khusus di Jember ini, di mana Jember ini sangat potensi sekali, khususnya di Umbul Sari, Pak ya, Umbul Sari. Ini potensi ini sangat potensi sekali. Sementara itu, menurut Camat Umbul Sari Nurul Mausuf, potensi perikanan di Tegalwangi memang cukup besar sehingga ada banyak kelompok peternak ikan. Selain itu, kondisi alam juga cukup mendukung dengan ketersediaan air bersih yang melimpah, sehingga sangat cocok untuk berbagai jenis ikan air tawar. Dengan sudah berkembangnya khususnya perikanan yang ada di wilayah Kecamatan Umbul Sari, khususnya di Tegalwangi, kami berharap kepada dinas terkait untuk nantinya bisa sinergi bersama-sama membina bagaimana untuk kemajuan perikanan khususnya di wilayah Kecamatan Umbul Sari. Yang tentunya kami sebagai kepala wilayah juga akan selalu koordinasi kepada dinas terkait untuk bisa membina khususnya peternak ikan yang ada di wilayah Kecamatan Umbul Sari, pada khususnya di Desa Tegalwangi. Budidaya ikan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 1 tahun untuk memenuhi kebutuhan ukuran ideal, yaitu antara 5 ons hingga 7 ons per ekornya. Kalau kami berbudidaya ikan ini sudah lama, mungkin lebih dari 10 tahun, dan hasil panennya sudah berkali-kali, Mas. Alhamdulillah ada peningkatan perekonomian di kelompok kami, Mina Tegal Jaya Makmur, khususnya di Dusun Jatisongo, Desa Tegalwangi, Kecamatan Umbul Sari ini. Kalau panennya ukurannya 1 tahun lah, Mas, ukuran panen. Ya, untuk memenuhi kebutuhan ukuran yang ideal, yaitu antara 5 on, 6 on sampai dengan 7 on. Dari Umbul Sari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.